Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya. Berjudul Kasus Pelanggaran Etika Bisnis Panic Buying pada Masa Pandemi COVID-19. Abstrak berisi, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Tujuan penerapan etika bisnis adalah memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Panic buying adalah situasi yang menimbulkan rasa cemas berlebihan. Kecemasan tersebut terjadi pada satu individu saja, namun bisa menular ke individu lain. Hal tersebut semakin diperparah dengan arus informasi di era pandemi dan digitalisasi saat ini. Kejadian ini terjadi begitu cepat yang terkadang membingungkan sehingga terjadi kecemasan secara massal. Pendahuluan, etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis inilah seorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun. Bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai bertutur kata. Semua itu ada meaningnya. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tapi harus dapat diingat dan dipraktek bisnis sehari-hari. Etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Rumusan masalah yang dipakai pada artikel karya ilmiah ini adalah apa faktor yang menyebabkan terjadinya panic buying, bagaimana cara mengatasi panic buying. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah yang pertama, menjelaskan penyebab terjadinya panic buying, dan yang kedua, menjelaskan cara menanggulangi panic buying. Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu, dengan penelitian yang saya lakukan akan mendatangkan pemahaman baru kepada pembaca. Diharapkan setelah membaca materi yang saya paparkan, para pembaca mendapatkan informasi dan penjelasan tentang penyebab terjadinya panic buying. Pembahasannya, faktor penyebab panic buying. Pandemi COVID-19 menjadi fokus perhatian dunia saat ini, termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 terus terjadi secara cepat dan juga luas, yang berdampak pada skala aspek kehidupan manusia, salah satunya di bidang perekonomian dan bisnis. Pada awal Juli 2021, pemerintah Indonesia melaksanakan kegiatan PPKM, dikarenakan maraknya virus varian baru Delta yang menyebabkan angka masyarakat yang terpapar COVID-19 menjadi semakin meningkat. Contohnya adalah masyarakat berbondong-bondong dalam melakukan pembelian susu Bear Brand. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa susu ini dapat mengatasi COVID-19. Akibat aksi panik buying ini, banyak oknum yang melakukan penimbunan produk susu Bear Brand yang nantinya akan dijual kembali dengan harga tinggi. Di marketplace, susu ini bahkan dijual dengan harga Rp50.000 untuk kaleng yang awalnya hanya Rp9.000. Yang kedua, cara mengatasi panik buying. Untuk itu, masyarakat diminta untuk membeli barang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk satu keluarga dan dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat juga jangan mudah panik ketika mendengar kabar dari pemberitaan di media massa maupun sosial. Mereka diminta untuk mencari tahu terlebih dahulu secara detail. Tidak egoistik menimbun banyak. Ingat, barang yang Anda cari bukan dicari Anda atau keluarga saja, tetapi bisa tetangga atau teman dekat atau saudara jauh atau orang yang tidak kenal namun membutuhkannya saat seperti Anda. Lebih lanjut, perlu membuat daftar belanja demi memastikan hanya membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai rencana. Jika memungkinkan, belilah barang dengan jasa pengantaran agar tetap menerapkan social distancing. Kesimpulannya adalah, panic buying adalah situasi yang menimbulkan rasa cemas berlebihan. Kecemasan tersebut tidak terjadi pada satu individu saja, namun bisa menular ke individu lain. Hal tersebut semakin diperparah dengan arus informasi di era pandemi dan digitalisasi saat ini. Kejadian ini terjadi begitu cepat yang terkadang membingungkan sehingga terjadi kecemasan secara massal.
Kecemasan berlebihan secara massal membuat individu rela menghamburkan uangnya untuk membeli barang penting seperti sembako, masker, hand sanitizer. Penimbunan barang ini membuat stok produk minim dan terjadi lonjakan harga pada barang-barang tersebut. Daftar pusaka sudah tertera, dan itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.